diskusi kita kali ini, saya akan sampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya acara ini oleh Rumah Kreasi Indonesia Hebat yang peduli terhadap kondisi perikanan Indonesia. Bapak Kris Budiarjo sebagai penggagas acara ingin kita menemukan solusi untuk memajukan industri perikanan Indonesia tentunya. Dan untuk itu saya akan berikan kesempatan yang pertama untuk Bapak Kris Budiarjo untuk membuka acara diskusi kita kali ini. Kami persilakan. Direktorat Jenderal Daya Saing yang telah memenuhi jasa luar biasa dalam memperkenalkan industri perikanan Indonesia di luar negeri. Potensi ikan, potensi kelautan Indonesia saat ini sedang seksi-seksinya di tengah pandemi. Seluruh dunia mengalami penurunan, stagnan, karena memang mengalami penurunan produktivitas di bidang tenaga kerja. Momentum ini nampaknya dimanfaatkan dan harus dimanfaatkan oleh kita untuk menerobos pasar. Maaf saya lepas saja ya ini, supaya jelas. PDS mewakili KKP, saya melihat terus berkembang dan mengembangkan diri melalui kedutaan-kedutaan besar. Pak Direktur, saya 2 bulan yang lalu, RKIH melakukan B2B dengan Dubes Ukraina, Profesor Yudi Krisnandi. Mudah-mudahan juga ada ikut di webinar kali ini dari kedutaan, bahwa ada permintaan produk ikan yang cukup banyak. November kemarin B2B saya membawa beberapa pengusaha dari Indonesia, ada 28 diantaranya perikanan. Juni seharusnya tanda tangan. Tapi karena COVID, kita tunda. Jadi produk tuna, produk udang, dan macam-macam Indonesia sangat populer. Nah, di tengah pandemi ini juga mengalami sebuah norma baru peranakan. Banyak orang berpindah ke produksi laut, ikan, karena konon ceritanya untuk imunitas. Dan kita bersyukur di era pandemi ini nelayan kita tidak terlalu terganggu dengan COVID. Kita produsen terbesar hiu dunia. Nah, nanti khusus hiu nanti saya bicarakan, karena saya ketua pembina eksportir sirip ikan hiu. Ada masalah kendala-kendala yang sama-sama harus kita diskusikan. Nah, ini ada direktur pemasaran di sini. Jadi terbesar di dunia itu Indonesia. Nah, terkait dengan RKIH perlu saya sampaikan bahwa Rumah Kreasi Indonesia Hebat itu organisasi baru tahun 2014, tepatnya 11 Agustus berdiri. Kebetulan prasastinya ditandatangani oleh Pak Jokowi, Pak Wiranto, dan Pak Bang Yos. Dihadiri oleh 3.000 orang lebih, diantaranya 170-an purnawirawan perwira tinggi TNI Polri. Dalam perjalanan selama hampir 6 tahun ini, RKIH senantiasa bekerja sama dengan pemerintah dan menempatkan diri sebagai mitra pemerintah. Kita pernah kerjasama dengan BNN di bidang sosial, narkoba, Mabes Polri, hal sama, bergerak bersama melawan narkoba dan budaya. Kemudian yang permanen adalah kerjasama dengan Kementerian Kumham dalam pembinaan para narapidana atau warga binaan. Juga bidang ekonomi. Kita concern dalam pembinaan membangun lapas industri di Indonesia, di antaranya mereka juga budidaya udang. Nah, nanti secara khusus nanti bisa dibahas, ada udang terbaik di Republik ini di Jawa adalah di Kendal. Ada ratusan hektar yang nanti bisa dikelola oleh narapidana. Kemudian RKIH juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan badan-badan lain secara rutin, baik yang bersifat permanen maupun ad hoc. Ad hoc itu hanya kerjasama dalam bidang tertentu sekali 2 kali. Yang bersifat permanen kerjasama terus-menerus bedanya. Demikian juga pemerintah daerah dengan beberapa kabupaten dan provinsi kita menjalin kerjasama, dan alhamdulillah hampir semua partai politik memiliki pengurus di RKIH atau ada di dalam tubuh RKIH terdapat semua unsur partai politik, termasuk partai politik parlemen dan non parlemen.
Itu. Kemudian juga hampir semua institusi pemerintah ada dalam struktur kepengurusan RKIH, baik sebagai Dewan Pengarah maupun pengurus harian. PNS menjadi kepala ketua di provinsi banyak. Artinya apa? RKIH ini mitra pemerintah, organisasi masyarakat yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Tetapi kita bermitra strategis dengan pemerintah dan politik RKIH adalah politik pemerintah. Karena kita bermitra. Nah, terkait dengan KKP, insya Allah ini kerjasama yang pertama Pak Direktur dan ini akan berlanjut. Karena KKP ini saya melihat paling seksi. Saya yakin di era pandemi ini sumbangsih KKP dalam ekspor, dalam devisa akan tertinggi dan terbesar. Prosentasinya ya, bukan nilai uangnya. Kenaikannya. Dan ini perannya PDS, Pak. Sehingga PDS harus berkonsentrasi, fokus pada pemasaran internasional. Bekerja sama tentu dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Apabila ini dilakukan, maka jangan terlalu cekal jauh sama Vietnam lah, malulah kita. Indonesia itu lautnya paling luas, Vietnam itu mungkin nggak sampai 20% mungkin. Tapi terbaik itu masih Vietnam, Thailand, India. Ini tidak boleh terjadi di era 5 tahun yang akan datang. Sehingga saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Edi Prabowo dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, seperti dialog hari ini, akan mendapatkan solusi yang terbaik bagi kemajuan nelayan, kesejahteraan nelayan, yang pada gilirannya adalah kemajuan bangsa. Sehingga tagline Presiden Indonesia Maju bukan cuma ditulis ada di mulutnya Presiden, tapi dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh para menteri, oleh para dirjen, bersama masyarakat. Nah, dialog kali ini juga sebagai upaya sambung rasa pelaku-pelaku ekonomi kelautan dan perikanan dengan pemerintah, khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan. Apabila sambung rasa terbentuk, maka akan terwujud sambung jiwa. Nah, kalau sambung jiwa sudah terjadi, tidak akan pernah ada dusta di antara kita. Artinya apa? Pemerintah memahami harapan, situasi kondisi lapangan, masyarakat memahami kebijakan pemerintah. Maka tidak akan pernah gaduh, Pak. Nah, ini sambung rasa penting. Baru-baru ini, contoh ya, saya membaca di Twitter, Pak. Itu menyinggung PDS. Saya telusuri anak RKIH juga kurang ajar tuh, Pak. Maka saya udah ada ke dialog aja. Ayo kalau ngomong ada ketua umumnya ini di sini, jangan ngomong di Twitter. Walaupun tidak keras ya saya lihat ya soal SKP. Tapi nanti kita bahas SKP itu apa. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi teman-teman RKIH ini memang 1-2 mengalami sedikit masalah biasa. Dalam era demokratis. Yang penting tidak mendiskreditkan lembaga pemerintah dan pribadi pejabat. Saya masih maklum, Pak. Karena saya lihat Dirjen nggak ada yang dijelekin, aman. Menteri nggak ada dijelekin, nah, cuma ngurus SKP agak lama sedikit misalnya. Ya mana ada izin cepat. Nah, cuma persoalannya di mana? Nah, ini yang akan kita kaji. Tapi tidak saya cek, saya telusuri nggak ada maksud-maksud jahat terhadap PDS pada khususnya dan KKP pada umumnya, Pak. Maka udahlah, kita adakan dialog aja. Sehingga transparan, tidak ada dusta di antara kita. Apabila dialog ini sering kita lakukan, ya Mas Hasib ya, pengusaha, intelektual, ada profesor, ada direktorat jenderal PDS, atau nanti diwakili oleh manapun di KKP, karena KKP ini banyak sekali kan, eselon satunya kan. Karena penguasa 2/3 Republik itu KKP. 2/3 kita kan lautan Pak daratan. Penguasanya siapa? KKP. Sehingga KKP lembaga paling seksi hari ini, hari kemarin dan hari yang akan datang. Dan pasti karena dia paling seksi, banyak permasalahan. Dan dipermasalahkan. Tidak ada masalah, ya akan dipermasalahkan. Apalagi ada masalah. Oleh karena itu Pak Direktur, saya mengharap dialog-dialog sejenis ini kita mulai. Nanti pada akhirnya kita akan dialog di TV nasional. RKIH akan memfasilitasi itulah. Ya, sama HIPMI ya bantu ya kita ya. Ya Prof ya. Ini kan dari HIPMI juga. Jadi RKIH ini kebanyakan aktivis Pak. Tapi sudah kita arahkan ke bisnis. Sehingga kadang-kadang pemikirannya liar. Kalau nggak diwadahi bahaya.
relawan itu rela melawan. Nah, bukan relawan itu rela berjuang, rela dan melawan. Nah, ini hati-hati menghadapi relawan-relawan itu, dalam relawan apa saja ya, apalagi relawan politik, rela dan melawan. Kalau kita tidak pandai mewadahi, maka kan sering mudah timbul gejolak. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, itulah Assalamualaikum tadi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembuka dari Ketua Umum RKIH, Bapak Kris Budiarjo, yang menggambarkan bagaimana RKIH dan tujuan, maksud dan tujuan dilaksanakannya diskusi kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat, Bapak Kris Budiharjo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Pengurus Nasional Rumah Kreasi Indonesia Hebat. Para pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan dan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, serta tenaga staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, serta para narasumber dan undangan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik dan penuh berkah, saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan bakti kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya sangat berbahagia karena dapat berkomunikasi dengan Dewan Pengurus Nasional dan seluruh anggota Rumah Kreasi Indonesia Hebat di seluruh Indonesia, meskipun secara virtual. Untuk itu saya sangat sependapat dengan tema webinar ini, yaitu peningkatan daya saing produk perikanan dalam menyongsong new normal, khususnya dalam rangka mendukung visi dan misi Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini juga sejalan dengan tugas beliau kepada kami untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dan bertanggung jawab guna peningkatan kontribusi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Momentum ini menurut saya sangat strategis dan tepat dalam rangka mendorong pembangunan masa depan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu andalan pembangunan bangsa Indonesia. Karena negara kita mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya yang akan diolah oleh industri perikanan di sektor hilir untuk menjadi produk perikanan yang bermutu, aman, dan berdaya saing agar bisa diterima oleh pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Oleh karena itu, untuk membangun industri perikanan yang mandiri dan berdaya saing, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Salah satu agenda pembangunan untuk memperkuat industri perikanan dengan melakukan kegiatan prioritas seperti peningkatan ekspor, peningkatan nilai tambah dan investasi, penguatan kewirausahaan dan UMKM, dan peningkatan kontribusi industri pengolahan dan penjaminan standar mutu dan keamanan produk perikanan. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan tersebut diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri hulu hilir yang efisien. Bapak Ibu yang berbahagia, kebijakan yang mengacu pada pendekatan market driven atau pasar yang menjadi acuan kebijakan menjadikan industri perikanan akan dapat menyediakan produk perikanan yang diterima dan diminati dengan baik oleh konsumen global. Dengan demikian, produk perikanan yang dihasilkan harus memiliki kualitas tinggi, high quality, aman dan sehat dikonsumsi, safe and health, tertelusur, traceable, memiliki nilai yang tinggi, high
high value content, dan memiliki daya saing kompetitif. Sejalan dengan itu, salah satu langkah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 adalah membangkitkan industri perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, serta peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan. Volume dan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan komoditas utama yaitu udang, tuna, rajungan, kepiting, cumi, sotong, gurita, dan rumput laut. Selanjutnya dari sisi konsumsi, tingkat konsumsi ikan nasional terus meningkat. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein yang penting. Program Gerakan Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan menjadi faktor pendorong meningkatnya konsumsi ikan nasional, mendukung program pencegahan stunting. Potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang demikian besar tentu perlu dikelola dengan baik melalui pengembangan kawasan-kawasan industri yang terhubung dengan kawasan-kawasan produksi. Upaya ini dapat dilakukan dengan mendorong masuknya investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru, sebagaimana arahan Bapak Presiden. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini KKP bersama seluruh stakeholder perlu bekerja sama untuk menciptakan iklim usaha yang baik, dimulai dari kemudahan dan kecepatan layanan legalitas, fasilitas antar industri terkait dengan dukungan infrastruktur, termasuk penguatan sistem logistik ikan nasional. Tantangan berikutnya adalah landscape ekonomi dunia yang semakin berubah secara cepat. Kehadiran teknologi informasi telah masuk ke seluruh sendi-sendi ekonomi global dan merubah bagaimana cara kita berbisnis, not business as usual. Produk yang tidak dapat diakses secara online secara perlahan akan ditinggalkan konsumen. Oleh karena itu, seluruh industri saat ini berlomba-lomba untuk mengadopsi revolusi industri 4.0 yang berfokus pada interkonektivitas, otomatisasi, dan ketersediaan data dan informasi yang bersifat real time. Revolusi menuju 4.0 di sektor kelautan dan perikanan dapat diterjemahkan sebagai interkonektivitas antara kapal-kapal penangkap ikan, pembudidaya, cold storage, industri pengolahan, akses pasar atau e-commerce, dan konsumen yang berkomunikasi secara real time dan otomatis. Interkonektivitas ini akan mengurangi waktu dan biaya logistik, serta optimalisasi produksi dan pemasaran. Kita semua berharap produk perikanan ke depan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui aplikasi mobile, sehingga kendala keterbatasan pasar utamanya bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat diatasi. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, agar seluruh elemen masyarakat dapat beradaptasi dengan tatanan hidup new normal bersama COVID-19. Pelaksanaan tatanan new normal ini harus memulai kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan, sehingga bangsa dan masyarakat ini tetap produktif, tapi aman dari COVID-19, dan pelaksanaannya ini harus dilalui dengan tahapan yang Indonesia akan terus naik, bahkan diprediksi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya,
karena pandemi COVID-19 memberikan dampak positif pada suplai produk perikanan. Oleh karena itu, memasuki era normal baru, konsumen global terus membutuhkan pangan termasuk produk perikanan. Era new normal mengubah pola atau perilaku konsumen global dipastikan akan memperketat pilihan produk berdasarkan mutu dan jaminan keamanan pangan. Oleh karenanya, konsistensi dalam menjaga mutu dan jaminan keamanan pangan mutlak dilakukan oleh industri perikanan, termasuk penerapan protokol COVID-19 dalam proses produksi harus konsisten dilakukan. Oleh karena itu, dalam tatanan new normal ini tentunya dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi serta integritas program baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan seperti Rumah Kreatif Indonesia Hebat sebagai mitra pemerintah yang diharapkan akan tumbuh dan berkembang kegiatan usaha kelautan dan perikanan yang lebih kokoh demi memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk lebih memfokuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan, kami berharap dan kami mengharapkan dukungan dari seluruh Dewan Pimpinan Rumah Kreatif Indonesia Hebat dan para anggotanya sebagai penggerak pemerhati dari sektor ekonomi, budaya dan sosial untuk saling bersinergi dan meningkatkan kerjasama yang menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak untuk dapat secara aktif untuk bersama-sama melakukan identifikasi, mengkaji, bahkan melahirkan kebijakan publik yang berdampak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam webinar ini. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi untuk bersama-sama memikirkan pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk perikanan dalam menyongsong new normal. Semoga kebersamaan ini dapat menjadi pendorong bagi kerjasama yang lebih erat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Sebagai penutup, saya akan bacakan sebuah pantun buat kita semua. Pepes ikan di daun lontar, dikasih keju di atas piring. Makan ikan agar jadi pintar untuk membangun perikanan maju dan berdaya saing. Demikianlah dari kami. Semoga acara ini akan menghasilkan satu terobosan-terobosan bagi kemajuan sektor perikanan di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat dari kami, dari Tegal. Semoga acara ini lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Mungkin ada juga masukan dari Pak Kris sebagai penyelenggara, dari tadi keluh kesah dari HIPMI juga ditanggapi oleh PDS. Silakan Pak Kris. Terima kasih. Memang seperti yang saya sampaikan, KKP ini ruang lingkupnya sangat luas. Selalu akan ada masalah. Nggak ada masalah juga akan dimasalahkan. Kira-kira begitu. Karena saking strategisnya posisi daripada KKP dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menumbuh kembangkan ekonomi kelautan dan perikanan kita. Kelautan dan perikanan, produk-produk kelautan dan perikanan kita ini harus dapat menopang ekspor dan devisa kita. Suka atau tidak suka, itu yang harus terjadi dan akan terjadi. Apalagi di era new normal. Ada tatanan baru dalam kehidupan ini, sehingga orang akan berpaling pada produk-produk laut. Kesiapan kita, masyarakat kita sedang getol-getolnya untuk berusaha di laut. Hanya bagaimana? Menyatukan sikap antara penyelenggara negara dan warga masyarakat. Urusan laut itu bukan hanya di KKP.
Ambil contoh, saya pembina Perhimpunan Eksportir Ikan Sirip Hiu. Itu yang paling menyusahkan justru di LIPI. Di dalam menentukan kuota tangkap, CITES menetapkan bahwa yang menentukan sebagai SA-nya, apa itu ahli apa sih kata apa? LIPI. Kemudian LIPI memberikan rekomendasi berapa banyak boleh ditangkap. Masalahnya LIPI tidak punya data yang akurat terhadap sensus jumlah hiu. Apa benar kita sudah punya teknologi melakukan sensus jumlah keperkembangbiakan hiu di Indonesia? Pada dunia mengatakan hiu terbesar di dunia ini adalah Indonesia. 105 ton pernah diproduksi di tahun 2015 berdasarkan data FAO. Tapi LIPI berpendapat lain lagi. Sehingga tahun ini hanya 80.000 yang boleh ditangkap. Jadi kita mengisolir diri, memblokade diri. Padahal CITES tidak melakukan pelarangan, Pak. Bukan KKP ini persoalan di LIPI. Nah, kadang-kadang kawan-kawan mana-mana kurang ajar tuh KKP, asal larang-larang. Padahal LIPI. Nah ini harus dikelirkan, Pak. Hal-hal demikian ini sering terjadi. Persoalan apendik. Ekspor ikan hiu ini kalau misalnya tidak ada masalah, lumayan. Karena 1,5 juta per kilo, Pak. Itu dari siripnya saja. Sedangkan ikannya, tulangnya itu bisa menjadi bubuk, bisa menjadi obat, kemudian ikannya menjadi ikan asin, sehingga menangkap satu ikan hiu itu satu keluarga di pulau terasing, itu sudah bisa hidup 1 minggu. Nelayan yang nangkap ikan hiu nggak ada yang miskin, Mas. Sorry aja. Haram hukumnya penangkap ikan hiu itu miskin dulu. Habis sekarang karena nggak bisa nangkap miskin bener. Kira-kira begitu. Karena nilainya mahal. Ikan hiu ini bisa ditangkap, dagingnya dipakai, kulitnya dipakai, tulangnya dipakai, siripnya dijual, diekspor. Nah, ekspor kita ini 2-3 tahun ini mengalami permasalahan karena masih ada ketidakselarasan interdepartemen. Saya tidak katakan itu salah mutlak KKP, tapi komunikasi yang belum lancar. CITES misalnya menentukan MA-nya itu KLH, tetapi Menteri KKP mengeluarkan MA-nya KKP. Ini berlaku internal. Harusnya urusan internal antara SA, MA itu diurus oleh Indonesia, nggak boleh dibawa keluar, Pak, itu, Pak. Nah, nanti tolong disampaikan ke Pak Menteri. Ini mempermalukan harkat dan martabat kita sebagai suatu bangsa maritim. Akhirnya itu, Pak. Ini masalah kehormatan bangsa. Jangan dipertaruhkan hal-hal kecil-kecil dan kayak peraturan, nggak boleh. Itu menghina banget Pak Presiden kayaknya ini. Nah, gitu nggak boleh kalau ada kata-kata itu nggak bagus kan. Walaupun tidak itu maksudnya, tapi bisa orang mempolitisir seperti itu. Ini bahayanya. Ini kejadian bukan zaman Pak Edi loh ya. Itu yang lalu. Sekarang sudah dilonggarkan. Sudah boleh pembatasan kota. Nah kemudian di tahun 2019 itu ada lucu lagi, LIPI lagi yang salah, Pak, menurut saya. Di rakor, di maritim saya juga katakan LIPI yang salah. Jangan serang KKP. Jangan benturkan pengusaha dengan KKP. Karena yang rekom itu Anda, bukan KKP. Yang memberikan rekomendasi izin ke ekspor itu KLH, bukan KKP. Ya kira-kira gitu. Nah ini harus dikelirkan hal-hal demikian ini. Kembali contoh, rekomendasi tangkap ikan hiu dikeluarkan oleh LIPI, diberikan ke KLH 34.000, diberikan ke KKP 46.000. Gimana ceritanya? Yang akhirnya apa? Yang 34.000 bisa ditangkap, sekarang sudah ekspor, yang 46.000 nganggur. Karena apa? KKP belum memiliki kewenangan mengeluarkan izin itu karena belum diakui CITES. Lah ini kan Blankeroknya yang ngasih rekomendasi awal, Pak. Ini nggak ngerti birokrasi atau kurang ajar. Saya sampaikan Anda nih dan pengetahuan itu untuk kemaslahatan umat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Tuhan tatkala kita mati. Sampai saya sampaikan itu, Pak. Menjaga dunia betul bagus, tetapi menjaga kesejahteraan masyarakat juga tidak boleh dikorbankan, kan kira-kira. Jangan pelarangan, artinya pembatasan diganti dengan pelarangan. Nah, itu kira-kira, Pak Direktur. Maka saya mengharap Direktorat Daya Saing
Itu benar-benar kita diskusi Pak, sering diskusi Pak. Dan direktorat tertinggi di Kementerian KKP menurut saya Pak, yang sangat krusial saat ini adalah daya saing. Karena dia bertanggung jawab untuk melakukan lobby-lobby dunia. Jangan ngerjain yang kecil-kecil lah Pak. Yang izin-izin itu kasih yang lain aja lah. Jangan ribut-ribut soal izin SKP dan sebagainya, jangan. Itu mengotor-ngotorin nama PDS saja. Kenapa? SKP ini, nah kembali ke SKP Pak. Itu produk tahun 90 sekian. Bukan hal baru. Kemudian ada HASAP. HASAP itu lahir setelah SKP. Nah, celakanya untuk mendapatkan HASAP, yang tadi sampai profesor tadi, kualitas mutu, itu harus ada SKP. Repotnya lagi sampai sudah sekian tahun, dari 2004 belum ada perubahan. SKP masih diurus tersendiri dengan HASAP. Usul saya di era Pak Jokowi dengan semangat debirokratisasi, deregulasi, ini saran Pak usul, agar ada legasi bagi seorang Edi Prabowo. Ini nabaik menteri Pak. Jadi ada legasi, ada sesuatu yang asik buat Edi ya, satukan. Nah, tetapi SKP dan HASAP disatukan. Disatukan. Itu sarannya. Satu. Kemudian yang kedua, jangan setiap jenis ikan ada SKP-nya. Ini jual udang SKP. Betul nggak? Cumi SKP lagi. Loh, gudangnya sama. Yang diperiksa sama, cuma jenis masakannya yang beda. Kok pakai SKP baru? Apaan? Kemudian ada pameo. Jangan-jangan kekuasaan, kewenangan, dan perizinan dengan keuangan. Nggak bagus kan Pak tema itu? Nggak bagus. Jadi ada bahan ledekan di masyarakat, kekuasaan adalah keuangan. Loh, maksudnya apa bahasa itu kan nggak enak itu. Ngerti maksudnya? Nah di era Pak Jokowi, saya mengharap KKP ada satu ganjalan kecil-kecil dia Pak. Dihilangin aja. Disatukan sehingga tidak ada alasan oposisi atau siapapun menyerang. Nggak ada. Dan bukan soal itu, bukan soal politiknya. Kemudahan berusaha itu nyaman, rakyat senang. Nah, PDS konsentrasi penuh dalam meningkatkan daya saing, berjalan bersama-sama dengan dunia usaha, tulan-tulan keliling dunia maksudnya, untuk apa? Melakukan penjajakan market. Anggaran diperuntukkan itu, nggak boleh lagi anggaran digunakan untuk izin, untuk pembinaan itu bukan urusan PDS. Sehingga kasta PDS, mohon maaf Pak, kasta PDS itu tinggi. Kalau memang PDS akan melakukan pembinaan mutu, ya diganti saja, jangan PDS. Lembaganya diganti, Pak. Lembaga pembinaan mutu. Kita bikin direktorat baru khusus untuk pemasaran. Bisa. Kita tinggal ngomong sama Menpan, bubarin aja PDS, dirubah menjadi lembaga marketing ya. Waduh, PDS juga, DSN juga ya. Jadi maksud saya yang kecil-kecil jangan dulu, Pak. Harus sadar bahwa orang PDS ini kasta tertinggi di KKP itu ujung tuh daya saing Pak. Orang mau ngomong apa? Lah kalau KKP ngasih anggaran kecil ke PDS, nggak ngerti menterinya itu. Oh saya bisa, Pak, kok bantu komplain. Kenapa? Persaingan dunia sekarang sangat ketat Pak. Presiden sudah menggariskan tingkatkan ekspor kan begitu. Tapi anggaran pelaksana yang melakukan kegiatan ekspor dari PDS anggaran kecil misalnya. Ini yang penyusunnya kurang ajar atau nggak paham. Ya, kalau nggak paham itu namanya benalu. Pak Menteri harus segera gorok lehernya Pak kalau saya itu. Supaya nama Menteri nggak terganggu oleh benalu yang tidak paham birokrasi kan gitu. Ini menurut saya nih. Jadi KKP ini 5 tahun ke depan, Pak, ini bayangan saya, akan menjadi kementerian terdepan di Republik ini. Karena tadi potensi lautnya baru berapa? 10%, 7%. Jadi mari kita bersama-sama, masyarakat bersama-sama dengan kementerian, bergotong royong, bahu-membahu,
untuk menjadikan ini 20%. Mau kita tanda tangan kalau perlu. SKP satukan dengan ASAP. Supaya tidak 2 kali pengurusan. Dalam bahasa saya tentang PTSP, saya sering Pak jadi narasumber PTSP, jangan satu pintu banyak jendela. Izin satu pintu, Bos. Tapi banyak jendela, ngeri kali Republik ini, saya bilang gitu, Pak. Jadi lama-lama batak juga saya gitu. Jadi satu pintu dalam perizinan banyak jendela, sama dengan SKP. SKP-nya cepat di PDS, Pak. Tapi banyak pintu, banyak jendela di mana? Di daerah, Pak. Nah, apakah kualitasnya sama? Sedangkan KKP punya infrastruktur itu bukannya di provinsi, sampai kabupaten. Contoh, di Sorong, itu ada pelabuhan. Betul, Pak? Setiap pelabuhan ada karantina, ada wilker. Nah itu jangan jalan sendiri-sendiri, dewe-dewe. Oh saya orang karantina, saya enggak boleh. Kita harus satu KKP dan KKP. Nah kira-kira begitu. Itu dalam angan-angan saya, Pak. Kalau itu terjadi, maka produksi kelautan kita dalam tempo singkat akan sama dengan Vietnam. Ini kasus di Vietnam sama. Vietnam itu satu kementerian, satu komando. Kalau KKP kan enggak. Politik PDS-nya politiknya dirjen, politiknya menteri sama dirjen tangkap beda sibit, beda dikit. Wah, emang nggak beda jauh sih, kalau beda jauh takut juga, Pak. Nah, nanti juga ada usulan-usulan lain. Kemudian ini tahap perizinan. Yang kedua, saya mohon khusus yang apendik. Ini marilah kita selesaikan, nanti setengah kamar kita bisa diskusi, nanti daya saing, bahwa masalah apendik 2, pembatasan kuota ini harus ditangani secara serius. Itu bukan pelarangan dunia, tapi pembatasan dunia berbasis kuota. Kuota bukan ditentukan dunia, tapi ditentukan oleh negara tersebut. Kira-kira seperti itu. Masuk kita kalah sama Singapura? Edan enggak? Ekspor Singapura punya ekspor, Pak. Ikan hiu. Indonesia ono, edan enggak? Nah, maka apa yang terjadi? Penyelundupan, Pak. Jadi kalau ikan hiu ini kita tidak tata, yang terjadi penyelundupan. Karena membedakan ikan kering lainnya dengan sisip ikan hiu itu susah, Pak. Kalau nggak ahli nggak ngerti. Ya kalau memang izin nggak legal, nggak bisa ilegal saja. Namanya juga cari makan. Nah ini terjadi. Artinya negara memberi kesempatan dan peluang orang untuk melakukan penyelundupan. Dosa nggak? Salah, Pak, negara. Nah, kira-kira itu, Pak. Jadi yang kedua, mengenai tangkap. Nanti kita diskusi khusus nih, Pak. Habis ini kita adakan berseri-seri ya. Kalau mau tiap bulan. Bagaimana nelayan tadi yang susah? Karena jauh, Pak, jualnya. Saya punya pandangan. Kita perlu ada kapal tampung. Kapal 60 GT misalnya. Tidak usah nangkap. Penangkapan tetap dilarang, Pak. Tapi dia nangkep, ambil ikan, beli ikan pada nelayan. Hari Senin di Halmahera Utara, hari Selasa di Morotai, hari Rabu di Halmahera Selatan, muter. Kita kasih izin khusus. Agar mereka tidak nipu, ini new norma, Pak, tatanan baru, Pak. CCTV dipakai. Jadi dipakai CCTV, kemudian berapa banyak ikan jenis apa ditimbang, masuk CCTV, tanda tangan di CCTV, kemudian pajak harus dibayar oleh pengusaha ikan itu. Kalau jadi bukan di TPI, Pak. Akhirnya seperti itu. Jadi banyaklah nanti kita bahas lebih detail lagi. Jadi pertama, SKP. Kalau bisa disatukan, jangan membuat izin satu pintu banyak jendela. Jangan ada pameo zaman dulu. Kekuasaan, kewenangan adalah keuangan. Jangan sampai terjadi di era Pak Jokowi. Ini revolusi mental, Mbok. Beda. Gitu. Yang kedua, mengenai apendik. Mari kita duduk bersama. Masalah internal bangsa ini jangan dibawa ke luar negeri. Masalah siapa menjadi master atau IT di dalam ASEANTES antara KLH dengan KKP, selesaikanlah secara internal. Gak usah dibawa-bawa ke dunia, ini akan dapat mempermalukan harkat dan martabat bangsa maritim Indonesia. Sebagai produsen ikan hiu terbesar dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Yang ketiga,
dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, saya usulkan adanya kapal tampung. Sekarang saya dengar sudah ada uji coba di Juwana, Pak. Kemudian nanti di Merauke, kalau kurang kapal, RKIH Pak nanti yang nyiapin kapalnya untuk uji coba itu baru cocok gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup, mungkin dari Pak Kris ada sedikit rekomendasi penjelasan yang mungkin tadi belum disampaikan kepada audiens kita pada siang hari ini. Silakan Pak Kris. Bahwa pada prinsipnya kita akan terus melakukan kebersamaan ini bukan awal dan akhir daripada kegiatan dari KKP, insya Allah ya. Ini baru awal bagaimana masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan ini bersama-sama dengan penentu kebijakan dalam hal kementerian untuk senantiasa mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana masyarakat memahami kebijakan. Jadi bukan saja kebijaksanaan itu pemerintah memahami rakyat, tapi rakyat juga harus memahami kebijakan pemerintah. Apa sih maksud daripada adanya SKP? Apa sih maksud adanya ASAP? Kira-kira seperti itu. Itu supaya dipahami. Sehingga tidak ada dusta di antara kita, tidak ada mencurigai. Oh, ada kebijakan ini, paling nyari ini, itu kan nggak bagus. Ya toh. Sudah begitu yang ngomong malah bukan dunia usaha, Pak, biasanya, Pak. Aktivis lain yang tidak terkait dengan bidang itu, misalnya. Sehingga kita harapkan RKIH, HIPMI, marilah kita menjadikan diri kalau KKP berkenan ini, kita menempatkan diri sebagai mitra strategis. Minimal kita bisa memberikan masukan-masukan tentang keluhan-keluhan masyarakat terhadap KKP, pelayanan KKP. Di satu sisi, kita juga akan menjadi jembatan KKP menyampaikan kepada masyarakat di lingkungan kita tentang kebijakan-kebijakan yang diambil KKP. Sehingga tidak ada distorsi. Jadi timbal balik. Jadi kita dalam objektif. Sehingga jangan ada pendapat liar seperti soal SKP ini. Kan itu anak-anak kita juga yang main tuh. Kurang ajar juga. Ini jangan-jangan ajib ini, Pak. Pasukan yang muda-muda. Saya nggak ngerti juga anak-anak ini. Jangan-jangan dia nih. Jadi, minta maaf. Jadi maka kemudian saya katakan, udah kita adakan gelar acara aja. Jangan nanti kalau kita biarkan, Pak. Memang tidak terlalu galak ya di ngomongan soal SKP itu. Tetapi kalau ini tidak dibiarkan ada pihak lain masuk, Pak. Ini bola liar, Pak. Bola liar. Sehingga oke, boleh komen Twitter. Tetapi jangan terlalu paham nggak masalahnya. Kalau nggak paham, mari kita pahamkan. Kita ada ke dialog seperti ini kan gitu kan. Saya curiga, jangan pasukan dia. Tapi enggak apa-apa, demokratis kan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang penting lagi, arah yang kedua adalah bagaimanapun kita harus yakin. Presiden memahami masyarakat. Akan menjadikan produk-produk kelautan, kemaritiman ini sebagai unggulan dalam masa pemerintahan beliau. Sehingga di di zaman periode kedua beliau, masih ada waktu 4 tahun. Akan serius dan sungguh-sungguh menjalankan apa yang telah diprogramkan. Baik di dalam kampanye maupun dalam awal pemerintahannya. Bahwa KKP atau produk daripada KKP dalam hal ini kelautan dan perikanan menjadi produk unggulan. Karena kalau sektor pertanian, kita tidak akan mampu bersaing. Tidak akan mampu. Udahlah pakai ilmu apapun kita akan kalah, Pak, mohon maaf. Kecuali kopi, teh sebagian, tapi kita nggak akan the best lah. Yang bisa the best ini cuma laut, udah nggak ada pilihan. Orang mau ngomong apa saja, suka nggak suka sama kementeriannya, nggak suka sama menterinya boleh. Tapi fakta bahwa produk kelautan kita akan bisa menambah devisa dan produk kelautan kita apabila dikelola secara benar antara kementerian dan menterinya dengan masyarakat bahu-membahu, saling mengerti, saling memahami. Organisasi tidak menjadi benalu pemerintah, tetapi menyokong kebijakan. Nah, banyak juga organisasi yang jadi benalu. Usul minta duit lah. Kami itu kerjasama dengan pemerintah belum pernah minta anggaran, Pak. Belum, alhamdulillah. Saya dengan lapas RKIH itu ya bayar di masih. Bayar masing-masing, Pak. Itu jadi biasa. Jadi kami mengharap
bahwa kemitraan ini setara, artinya kami bukan menjadi bagian dari KKP yang seolah-olah jadi juru bicara, enggak juga. Kami menjadi mitra yang kritis, karena bagi kami pemimpin dipilih, pemimpin ditaati, pemimpin dikritisi. Jadi kami selalu melakukan kampanye, mengkritisi pemimpin itu boleh. Tetapi memfitnah, menyebar hoax itu pidana. Sehingga saya sampaikan pada kawan-kawan, mari kita bersama-sama dengan pemerintah, mari kita bersama-sama mencari solusi terhadap banyak hal, tapi jangan ada dusta di antara kita. Jangan saling menjegal, apalagi pribadi, Pak, nggak boleh. Misalnya saya nggak suka dengan direktur KA kebijakan, terus saya nyinggung nama dirjennya atau direkturnya, nggak boleh itu. Ini kebijakan saya pribadi hal berbeda. Karena mereka hanya menjalankan tugas, dan ini saya minta teman-teman yang bersosial media juga agak sopan, jangan pernah menyinggung walaupun tidak ada ya. Tapi suatu hari janganlah pernah menyinggung pribadi. Kalau itu memang kebijakan pemerintah, ya kebijakannya saja yang dikritisi. Kalau nggak ngerti tanya. Oh, nanti akan dijelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi. Kira-kira gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, dengan penjelasan rekomendasi dari Bapak Kris Budiarjo selaku Ketua Umum dari RKIH ini, sekaligus maka usai sudah web talk show dengan tema peningkatan daya saing produk perikanan dengan menyongsong new norma. Terima kasih kepada para audiens yang mengikuti acara ini melalui live streaming di media RKIH, dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia memberikan pandangan dan diskusi kita kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas pada hari ini. Semoga industri perikanan kita bisa tetap bersaing dengan unggul di era new norma. Maju terus perikanan Indonesia. Saya Loviana Dian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.